Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Saiful yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang melantunkan umumnya kepada kita semua yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara yang selanjutnya yaitu acara sambutan yang mana akan dipimpin oleh Bapak RW 018 Bapak Romi. Kepada Bapak RW kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Al-Ustadz kita, Ustadz Nuruddin Zaini SPDI. Selamat datang Pak. Dan yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Baitul Salam Bapak Sulaiman. Yang sama-sama kita hormati Bapak RT 01, Bapak RT 02, Bapak RT 03 beserta jajarannya, dan yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik kita. Besar nggak disebut gelar, kecil nggak disebut nama, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada malam hari ini dalam rangka Tahun Baru Islam 1447 Hijriah di masjid yang kita cintai ini. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Bapak, Ibu yang saya hormati, tentunya kami sebagai perangkat dan pengurus mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu semua di acara Tahun Baru ini yang telah meramaikan acara pada malam hari ini dengan niat langkah kaki dan mengayunkan tangan Bapak Ibu ke Masjid Baitul Salam, mudah-mudahan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sebesar-besarnya. Amin amin rabbal alamin. Tentunya di tahun baru Islam ini kami sebagai perangkat dan juga sebagai pengurus masjid tentunya berharap mudah-mudahan rukun tetangga, rukun warga yang ada di perumahan RT, perumahan Aira Garden ini dapat ditingkatkan lagi tali persaudaraannya dan saling bersilaturahmi, menciptakan persatuan dan kesatuan sehingga perumahan kita ini damai, aman, dan tentram. Yang ketiga, tentunya di acara malam ini tauziah atau ceramah yang akan diisi oleh Al-Ustadz kita. Mari kita dengarkan sama-sama dengan seksama. Mari kita jadikan pedoman kita tentunya ke depannya. Yang terakhir tentunya untuk pembangunan masjid kita yang lantai 2 tetap berlanjut, dan kami sebagai pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah
memberikan sedikit rezekinya kepada pembangunan Masjid Baitul Salam ini. Mudah-mudahan pembangunan masjid kita cepat rampung dan selesai. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak RW 018 yang telah menyampaikan kata sambutan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara kita yang selanjutnya yaitu acara inti kita pada malam hari ini, yaitu tausiah memperingati Hari Besar Islam Hijriah 1447 Hijriah yang mana akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Nuruddin Jaini SPD. Kepada Al-Mukarram Ustadz, majelis mempersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa mampir di Nagoya. Yang semangat jawab salam, insya Allah pulang jadi orang kaya. Banyak yang punya hutang nih namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam ke laut berbuih. Dari bunyi salam nampaknya belum ada yang dapat kue. Belum dapat kue. Tak enak pula Ustadz makan duluan tadi. Insya Allah ada nanti, belum keluar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina wa nabina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati seluruh Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Salam, Pak Ustadz Sumantri, Ustadz Saiful, Ustadz Khairullah, Ustadz Ade, Ustadz semua, Ustadz Sulaiman, Ustadz-ustadz yang lain, mudah-mudahan semuanya sehat, amin. Ibu-ibu, mudah-mudahan semuanya sehat, badannya sehat, pikiran sehat, hatinya sehat, isi dompet sama tas pun sehat, amin ya rabbal. Uang belanjanya setiap hari 3 juta, amin. Nanti bilang sama suami, bang, dengarlah Ustadz Nuruddin tadi itu, selama ini 30.000 malah cukup. Abang minta sotong, minta udang, aku dikasih 30, malah cukup. Ibu minta, kalau abang pengen seperti raja, dilayani prasmanan, lau ada semua, kasih aku 3 juta setiap hari. Setuju Bu? Mantap. Dengarkan bapak-bapak yang ikut suaminya. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Semuanya salatullah salamullah ala yasin habibillah. Anak-anak semuanya tawassalna
Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, anak-anak banyak selawat, jangan pakai lagu-lagu TikTok. Daminongger, ongke, ongger, ongke, ongke, ongger. Ada hafal semua? Apa ongke, ongke sama ongger? Pak Ustadz nyanyi pula Ustadznya. Tak betul Ustadznya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Baitus Salam Ari Lagardan sudah mengukir sejarah diadakannya tahun baru Islam agar semua generasi kita tahu tentang sejarah. Ibu pulang ke rumah, bapak pulang ke rumah, jangan sampai tidak bisa jawab anaknya kalau nanya, mama, tahun baru Islam itu apa namanya? Hijriyah. Dimulai kapan, Ma? Dimulai dari hijrahnya Nabi Mekah ke Madinah. Siapa yang menetapkan kalender tuh, Mama? Nggak usah banyak tanya, durhaka masuk neraka kamu nanti. Nggak boleh. Ibu harus jawab, bapak harus jawab. Siapa yang menetapkan? Sayyidina Umar bin Khattab. 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah belum ada kalender. Pindah ke Madinah 10 tahun belum ada kalender. Makanya Nabi Muhammad lahir tahun Nabi Muhammad lahir tahun apa? Anak-anak. Nabi Muhammad lahir tahun apa? Komodo. Mana ada komodo? Gajah. Tahu dari mana kalian? Ada di Al-Quran, Pak Ustadz. Alam taro kaifa fa'ala rabb. Semuanya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum. Datang gajah dan pasukan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, saat itu Nabi lahir. Apa maksudnya Pak Ustadz? Bahwa zaman Islam turun Al-Quran belum ada kalender. Makanya Ustadz punya kawan dulu daftar ke pesantren, ditanya sama pengurus, kamu lahirnya tahun apa? Orang tua saya nggak nyatet, Pak Ustadz. Cuma dulu saya lahir kebetulan pohon kelapa di belakang dapur disambar petir. Jadi gimana? Tulis aja tahun petir. Makanya zaman dahulu tidak ada kalender Islam. Nabi Muhammad 13 tahun. Ketika gajah datang dengan pasukan Abraha menghancurkan Ka'bah, maka diutus oleh Allah tayran ababil, burung apa namanya? Ababil. Bawa apa? Bawa batu, bihijaratin min sijil. Sijil seperti namanya rudal Iran, rudal sijil. Digempur negaranya Netanyahu, Zionis, biar masuk. Digempur sama Iran dengan rudal Fatah 1 sama sijil. Rupanya sijil nama neraka. Kenapa? Karena Ali Khomeini pengen Israel jadi neraka. Mudah-mudahan jadi neraka. Amin. Free Palestine. FYP nanti Pak Ade. Ketika burung ababil bawa batu jatuh ke gajah dan pasukannya,
maka seperti ka'asfim makul, seperti daun yang dimakan ulat. Daun kalau dimakan ulat bolong apa tidak? Makanya ibu-ibu masih ingat gak zaman Covid ada bunga yang bolong? Apa namanya, Bu? Bunga yang bolong apa namanya? Ya, bukan Ustaz yang bilang ya, Ibu. Nanti jangan pula ditanya, Mama, pengajian tadi Ustaz ngomongin apa? Lah, katanya dia bolong. Bukan Ustaz yang bilang, ngomong Ustaz. Jangan itu yang diingat. Jadi zaman Nabi Muhammad belum ada kalender, pindah ke Madinah belum ada kalender, meninggal Nabi belum ada kalender, 2 tahun Abu Bakar memimpin belum ada kalender, sejak Sayyidina Umar memimpin Islam barulah dibuat kalender Mari kita bersama-sama baca dari Muharram. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Banyak yang tak hafal. Coba kalau Januari, Februari, Maret hafal semuanya. Makanya jangan kasih nama bulan-bulan Masehi. Ada orang, Pak Ustadz, nama anak saya namanya Muhammad Januari. Kenapa, Bu? Lahir bulan Januari. Yang ini Septian, lahir bulan September. Ibu yang punya HP, ketik di Google patung Januari. Nanti keluar patung bermuka 2. Muka satu ke sini, muka kedua ke sini. Jadi Januari itu nama patung yang bermuka 2. Kalau ibu ketemu sama kawan bermuka 2, panggil saja dia, "Hei Januari." Kita jangan sampai terkecoh. Mulai sekarang yang punya anak jangan ikut-ikutan pakai nama bulan Masehi, enggak bagus. Karena bulan Juli dikasih nama Julai. Karena lahir bulan Juli dikasih nama Julini, panggilannya Nini. Tambahkan Nini. Maka kita mudah-mudahan tanya sama Ustadz Hairul, Ustadz Sumantri, Ustadz Sulaiman, tanya nama yang bagus apa Pak. Maka ketika Sayyidina Umar memutuskan kita bikin kalender Islam dimulai dari hijrahnya Nabi. Kenapa? Karena hijrah, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrah itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dulu zaman Nabi, orang-orang yang ikut Nabi Muhammad hijrah ke Madinah bermacam-macam niatnya. Ada yang pengen berdagang, ada yang pengen di sana cari jodoh. Tidak semuanya untuk meninggikan agama Islam. Jadi kalau ditanya ibu-ibu sama anak bapak, kenapa harus dimulai dari hijrah? Karena itu adalah keputusan Sayyidina Umar dengan semua para sahabat sepakat, karena hijrah yang bisa menentukan dan membedakan mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Zaman sahabat seperti itu. Makanya sampai sekarang tahunnya adalah 1447 Hijriyah. Lalu apa maknanya Pak Ustadz? Kalau kita nengok dari tahun Hijriyah, berarti kita harus maknai tahun ini sebagai hijrah. Berubah dari yang buruk jadi yang baik. Berubah dari yang baik lebih baik. Berubah dari yang lebih baik jadi terbaik. Pak Ustadz, om saya tahun lalu kalau jalan, kalau berpakaian pakai celana pendek Pak Ustadz, itu nampak lututnya Pak Ustadz, berarti kan buka aurat. Tapi alhamdulillah setelah ikut pengajian Muharram Pak Ustadz, berubah dia Pak Ustadz. Jadi gimana Pak sekarang? Sekarang alhamdulillah berubah Pak Ustadz, udah nggak pakai celana Pak Ustadz. Tuh, kan berubah lebih baik itu. Masa dari celana pendek kita pakai celana? Pak Ustadz, bibi saya Pak Ustadz
setiap hari bergibah Pak Ustaz, sampai langit bibirnya Pak Ustaz. Semua orang dikatain Pak Ustaz, semua orang digosipin Pak Ustaz. Yang lakinya kurus, sekali dikata, kenapa lakinya kurus? Setelah lagi mati tertekan dia katanya. Ada suami yang nggak terlalu ganteng, dibilang kenapa kakak itu suka sama suami yang nggak ganteng? Itu meskipun nggak ganteng banyak duitnya. Semua orang dibicarakan. Alhamdulillah sekarang sudah nggak bergosip Pak Ustaz. Kenapa Pak Ustaz? Kenapa Bu? Sekarang ibu itu sudah tidak ngomong lagi. Karena sariawan Pak Ustaz, bibirnya melepuh Pak Ustaz. Oh, jadi sekarang bukan karena berubah. Maka mudah-mudahan semua jemaah Masjid Baitus Salam Aya Garden tahun kemarin mungkin sholatnya biasa saja, sekarang sudah menjadi luar biasa. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik daripada tahun kemarin, hari kemarin, sungguh dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghurun. Siapa yang tahun ini dan tahun kemarin sama saja tidak ada perubahan, sungguh dia rugi. Tapi yang lebih parah, mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Dan siapa yang hari ini lebih buruk daripada tahun kemarin, sungguh dia terlaknat. Kita ganti mic. Inilah bedanya kalau tahun baru. Yang penting istri nggak ganti-ganti ya. Setia. Les, mantap. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama yang saya sampaikan, karena tahun Hijriah itu flashback kembali kepada hijrahnya Nabi. Apa yang saya sampaikan Pak Ustadz? Yang pertama yang saya sampaikan, bagaimana Nabi Muhammad punya kawan, punya teamwork yang solid. Gimana ceritanya? Ketika Nabi Muhammad disuruh hijrah ke Madinah oleh Allah melalui malaikat Jibril, yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad pertama adalah bestinya. Siapa besti Nabi Muhammad? Abu Bakar Siddiq. Nabi ketika dapat perintah suruh hijrah ke Madinah, bukan istri yang dipikirin dulu, bukan anak, bukan orang terdekat, sepupunya, iparnya, tidak, tapi kawan. Apa yang saya ingin sampaikan, ibu, bapak, baik di majlis taklim Baitus Salam, baik di komplek, harus punya besti yang benar. Ini kita pindah. Apa kata Abu Bakar? Siap ya Rasulullah. Padahal Abu Bakar tidak tahu mau pergi kemana. Itu baru besti. Sekarang katanya ngaku kawan, katanya ngaku besti, diajak sama kawannya, jeng say besok ikut aku ya. Banyak bertanya, kemana, nanti makan apa, kira-kira aku ditraktir apa enggak, berapa lama kita pergi. Banyak kali cerita. Kalau ibu ngajak orang, ngajak kawannya, masih banyak pertanyaan, bukan besti. Kenapa Pak Ustadz nanya seperti itu? Dia trauma ketika diajak kawan makan di warung. Kenapa Pak Ustadz? Makan di warung kebanyakan sekarang, terutama ibu-ibu, 5 orang, 6 orang makan di warung. Tiba-tiba setelah makan, semua pura-pura, ada yang pulang duluan, ada yang pura-pura ke toilet. Kenapa Pak Ustadz? Untuk menghindari membayar. Makanya ibu-ibu kalau pergi bersama-sama kawan, tiba-tiba makan, harus akad dari awal. Ini siapa kira-kira yang bayar makanan kita? Apakah kita topak-topak atau gimana? Ini kadang orang jalan keluar dengan kawannya, setelah makan bingung dia mau bayar. Ada yang pura-pura sembunyi di toilet. Kenapa? Takut mau bayar. Akhirnya semua nggak pada bayar. Diajak makan sotong udang yang enak, ada orang yang mau ngasih 15.000. Mana cukup makan lobster bayar 15.000. Jadi apa Pak Ustadz? Mulai hari ini harus punya
merasakan baik suka dan duka. Ketika kita jatuh, ketika kita bangkrut, sesungguhnya Allah ingin menunjukkan kepada kita siapa sahabat sejati. Kok bisa Pak Ustadz? Setiap hari ngumpul, setiap hari ngopi, tapi ketika kita sakit gak datang kawan tuh, padahal sering ditraktir sama kita, cuma ngirim stiker saja, syafakallah ya, mudah-mudahan kau sembuh ya. Kata kawan yang lain, amin, 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 amin. Gak datang ke rumah. Katanya punya kawan di Facebook 5.000, di TikTok 13.000. Ketika sakit, apakah yang 5.000 datang ke rumah? Gak ada, Bu. Maka siapa Pak Ustadz? Bapak kalau sakit kira-kira teman nongkrong yang di warung kopi datang semua? Gak ada datang Pak. Yang ada istri bapak yang ngambilin air minum. Ibu juga begitu. Ketika ibu sakit, yang katanya punya bestie di luar, tak sempat datang ke rumah, sibuk aku mau ngantar anak, padahal tiap hari bestie. Banyak bapak-bapak itu ketika keluar menghindari dari istrinya. Kata istrinya diajak jalan nggak mau, lebih memilih temannya, padahal teman yang sering nongkrong ketika sakit dia tidak datang. Maka ketika kita jatuh, ketika kita sakit, ketika kita bangkrut, sebenarnya Allah ingin menunjukkan siapa sahabat sejati kita. Kalau memang dia bestie, benar-benar bestie, pasti dia akan datang, tidak hanya sekedar mendoakan lewat WhatsApp. Mendoakannya pun pakai stiker, nggak mau ngetik. Maka yang pertama saya sampaikan, harus jaga persatuan. Nah, beliau menunjuk job description-nya. Sayyidina Ali yang berperan menggantikan Nabi di tempat tidur. Abu Bakar yang menemani Nabi ketika masuk ke gua. Ada namanya Abdullah bin Quraikid. Dia adalah orang kafir Quraisy, Yahudi, tapi dia bisa membantu kepada Nabi untuk bisa menunjukkan jalan menuju ke Madinah. Ada namanya Asma binti Abu Bakar, perempuan yang mengirim makanan Nabi naik manjat ke Gua Sur. Apa namanya? Gua Sur. Kalau yang terima wahyu namanya Gua Hiro. Semua berperan, ada peran masing-masing. Apa maksudnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, Baitus Salam tidak sebesar ini kalau semua orang-orang di sini tidak kompak. Ada Pak RW yang datang, Pak RW 018. Masih muda ya? Umur 30 Pak RW. Umur 30, 29 atau 30? Luar biasa Pak RW hadir, Pak RT hadir juga, Ustadz-ustadz, para kiai, tokoh masyarakat, ibu-ibu juga bantu. Ini menunjukkan terjalin komunikasi yang baik. Masjid Baitus Salam tidak akan pernah berdiri kalau tidak ada kompak. Semua yang datang ke sini menjadi orang-orang pilihan dari Allah SWT. Mudah-mudahan semuanya sukses. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah ketika masuk ke gua, Rasulullah capek, bersender, tidur di dinding gua. Ini menunjukkan pengajian ada ibu-ibu yang ngantuk, yang tidur di tiang, jangan disalahkan. Kalau ibu nanti ada pengajian, ada dari kawan ibu-ibu itu dia tidur, sebenarnya dia bukan tidak mau mendengar pengajiannya, dia sebenarnya ingat dengan momentum Nabi Muhammad ketika bersembunyi di gua. Nabi Muhammad bersembunyi di gua 3 malam 2 hari, dari malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Kenapa Nabi Muhammad sembunyi? Apakah tak bisa Allah angkat dari Mekah ke Madinah? Apakah tak bisa perjalanan hijrah Nabi Muhammad itu dipersingkat oleh Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Bukankah Allah tak bisa? Punya kuasa Allah, tapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa pentingnya kerjasama. Jangan main solo-solo. Ibu-ibu yang di majelis taklim, jangan ambil pendapatnya sendiri.
harus mendengarkan pendapat orang lain. Majlis taklim tidak akan besar, majlis taklim ibu-ibu tidak akan bisa berjalan sukses kalau semuanya ego, kalau semuanya menang sendiri. Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang suka dan ditugaskan memberi wahyu, malaikat Jibril. Ada malaikat Israfil yang meniup sangkakala, ada malaikat Mikail yang mengatur hujan, ada malaikat Israel yang mencabut nyawa, ada Mungkar Nakir di kubur, ada Raqib mencatat amal, ada Malik menjaga neraka, ada Ridwan menjaga surga. Apakah Allah bisa kerjakan sendiri? Bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kepada segala sesuatunya berkuasa. Kenapa Allah masih menugaskan malaikat? Allah ingin mengajarkan kepada kita Bapak Ibu untuk kerjasama. Kerjasama, sama-sama bekerja. Bukankah Allah tak bisa cabut nyawa? Bisa. Tapi kenapa ditugasin kepada Azrail? Allah ingin mengajarkan bahwa setiap organisasi, setiap komplek, setiap negara, setiap daerah tak bisa berkembang dan maju kalau orang-orangnya tidak kompak. Makanya jaga ukhuwah, persatuan. Ada persatuan Islamiyah, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariyah. Kalau nengok tetangga Pak RW bukan sesama Islam, dia tetap warga Pak RW, harus dirangkul. Kalau nengok warga kita bukan Islam, kemudian juga bukan orang Batam, tapi orang bule, tetap dia adalah ukhuwah besariyah, teman atau saudara sesama manusia. Jadi kita tidak boleh bermusuhan, kita tidak boleh julid, kita tidak boleh sakit hati. Makanya banyak orang ibu-ibu, orang bisa punya penyakit itu bukan karena makanan. Berapa banyak waktu korban kemarin orang pada takut makan kambing. Ibu kalau saya tanya lebih suka daging kambing apa daging sapi? Sapi kan? Kenapa Pak Ustadz? Nengoknya kambing aja udah tensi saya. Ini macam Walid Pak Ustadz. Walid boleh Pak Ustadz. Boleh. Ini mindsetnya luar biasa orang sekarang. Nengok kambing tensi, padahal kambing sehat. Yang bikin penyakit otak hati kita. Nengok tetangga renovasi rumah, gemetar dia, darah sudah naik. Nengok tetangga beli mobil baru, dipanggil mobil ambulan. Nengok tetangga pakai cincin besar 20 kilo, langsung asam lambung moles naik ke atas, Masya Allah. Nengok kawan punya bini baru, asam urat kambuh, naik asam urat, padahal asam urat di bawah, naik pula ke atas. Yang bikin penyakit hati kita, yang bikin sedih dan tak nyaman badan karena pikiran kita. Makanya tipsnya, biar ibu-ibu orang lain nengok harta kita dia senang. Misalkan ibu baru beli emas 20 kilo, amin bu, amin bu, beli emas 20 kilo dipasang gelangnya sini. Nanti kalau dipakai ke kondangan, nengok kawan sudah manyun, bibirnya udah lancip, ibu langsung klarifikasi, ini emas bukan asli, ini emas palsu. Maka ibu-ibu yang manyun nggak jadi manyun dia. Oh iya, senang dia. Ibu kalau punya baju, ibu kalau punya motor baru, kawan kita nengok motor kita baru sakit, matanya merah, mau marah, ibu kasih tahu, aku kredit selama 50 tahun. Bilang aja gitu. Emang ada Pak Ustadz kredit 50 tahun? Ah betul Ustadz. Kalau kita cepat klarifikasi Pak, aman. Makanya, jadi kalau ditanya Pak Ustadz, yang membuat penyakit kambuh itu apa? Pikiran kita, hati kita. Makanya jangan julid, jangan baper, tiru Nabi Muhammad, semuanya bahu membahu membangun. Kita bisa tengok bagaimana Abu Bakar dan Sayyidina Muhammad SAW dibuktikan bukan hanya sekedar simpati, tapi juga empati.
Makanya Nabi Muhammad ketika di Madinah banyak berbagi. Kata Rasulullah, besok malam ini malam Asyura. Besok malam tanggal berapa Pak Ade? Tanggal 10. Ibu-ibu yang tidak haid maka boleh diagendakan untuk berpuasa Asyura. Kalau besok namanya puasa Tasu'a, menghapus dosa 1 tahun. Kata Rasulullah, sumu yauma Asyura, berpuasalah kalian di puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Tapi kata Nabi, khaliful yahud, kamu harus bedakan dengan Yahudi. Kalau orang Yahudi tanggal 10 saja, tapi kita disarankan tanggal 9 dan 10. Kalau nggak bisa tanggal 9, 10 dengan 11. Niatnya gimana Pak Ustadz? Nawaitu yauma Asyura, nawaitu shauma gadin liyaumi Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Makanya kalau di Jawa Bu, bulan Muharram itu bulan apa namanya? Kalau di kampung, bulan Suro. Pernah dengar Bu ya? Bulan Suro. Kan ada filmnya, Malam 1 Suro. Badannya macam kuntilanak. Tapi saya heran, kenapa hantu banyak perempuan Bu ya? Hantu banyak perempuan, kuntilanak, suster ngesot, mak lampir, nenek pelet, gundi. Gundi hantu bukan? Bukan. Oh itu hantu manusia Pak Ustadz, gundi Pak Ustadz. Saya kira hantu juga. Kalau yang laki-laki hantu apa nak? Kalau yang laki-laki hantu apa? Genderuwo. Nama hantu laki-laki apa? Nama hantu yang laki-laki apa? Pocong perempuan ada. Jadi dulu tuh ada malam 1 Suro. Biasanya di kampung itu ada sakral, ada macam sesajen. Jadi dianggap bulan Suro bulan angker, padahal tidak. Diambil dari kata Asyura. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang punya kesempatan, sempatkanlah puasa. Tahun depan belum tentu kita hidup. Meskipun tahun depan kita hidup belum tentu sehat. Meskipun tahun depan kita hidup, kita sehat, belum tentu sempat. Tahun depan kita hidup, sehat, sempat, belum tentu kita dapat ada kesempatan untuk bisa berpuasa. Mungkin karena banyak acara. Makanya yang kedua, bulan Asyura keutamaannya kata Nabi, man wassa'ah ala iyalihi wa ahlihi wassa'allahu as-sanatah kullaha. Siapa ditanggung rezekinya kepada istrinya, rumah suami, maka Allah akan lapangkan rezekinya selama tahun itu. Bapak-bapak ingat ibu, bulan Asyura suami-suami dianjurkan bersedekah menyenangkan istrinya. Kata Nabi, bukan kata saya, siapa yang memberikan kelapangan rizki kepada keluarganya, seorang suami bersedekah apa Pak Ustadz? Membelikan emas kepada istrinya, maka Allah akan berikan rezeki yang tidak terhingga selama 1 tahun. Jadi ibu hari Minggu bilang sama suami, kata Ustadz Nuruddin, hadis Nabi, abang hari ini belikan aku emas. Ibu langsung datang aja ke toko emas. Sampai sana suaminya pun punya cara. Bang, gimana bang jadi beli emas? Diam saja dia. Mulai dari rumah diam aja. Setelah sekali jawab, suaminya bilang, diam itu emas. Oh ini tak betul ini. Maka ibu-ibu, ini penting nih. Yang dimaksud Nabi itu suami. Makanya jangan pelit-pelit sama istri. Banyak yang curhat, Pak Ustadz. Saya curhat Pak Ustadz. Apa Bu? Apa hukumnya suami menyembunyikan gajinya Pak Ustadz? Repot saya mau jawab. Kenapa Bu? Selama saya nikah 15 tahun,
Saya tak pernah tahu gaji suami berapa Pak Ustadz. Cuma satu hari saya ketemu dengan amplop coklat Pak Ustadz. Di mana? Di kamar suami. Saya tanya sama suami, "Bang, ini duit kok duit sial?" Karena iyalah udah disimpan rapat-rapat masih ketemu sama kamu katanya. Maka kata Rasulullah, orang yang bersedekah, yang menginfakkan hartanya kepada terdekat, keluarga terdekat termasuk istri, maka Allah lapangkan. Jadi jangan dianggap Pak, memberikan uang kepada istri itu hanya kewajiban, tidak, justru pahalanya banyak. Kata Rasulullah sudah sampaikan, apalagi di bulan Asyura, di bulan Muharram, di tanggal 10. Ini pesan, mudah-mudahan suami-suami ibu bisa paham dengan hal ini. Kenapa Pak Ustadz? Sedekah itu pahalanya besar, akan dibawa ke akhirat. Satu ketika ada orang yang teriak di depan Nabi, "Mali, mali, mali. Ini hartaku ya Rasulullah, ini hartaku ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Bukan, hartamu bukan yang itu." Kenapa ya Rasulullah? "Illa ma akalta fa'afnaita, au labista fa'ablaita, au tasaddaqta fa'amdaita." Yang kau makan hilang, yang kau pakai usang, tapi yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa sampai ke akhirat. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, tapi yang kau sedekahkan kepada istrimu, yang kau taruh di kotak infak Baitus Salam, itulah yang akan mengikutimu sampai ke akhirat. Kenapa Rasulullah bilang yang kau makan pasti busuk? Kalau kita makan nasi Bu, itu kalau diukur dengan beras sebesar atau seberat 2 on atau 200 gram, ini normal. Normal makan nasi saja, bukan makan mega cuan, mie ceban, ricis, KFC, cilok, cireng, cimeng. Kok cimeng Pak Ustaz? Kerak telur, apalagi sosis, sosis kering, sosis goreng, sosis basah, sosis lembek, sosis mentah. Apalagi? Siomay, batagor, apalagi? Kalau makan nasi saja itu sekitar 2 on beras, 2 gram. Sehari 2 on, 200 gram kali sebulan. 2 kali 30 berapa? 6 kilo sebulan kita makan nasi. Sebulan kali setahun 12 bulan, 6 kilo kali 12, 72 kilogram yang kita makan setiap tahunnya, dikali umur ibu sekarang. Nah, berapa ton yang ibu makan mulai dari hidup di dunia ini? Sekarang saya tanya, kalau ibu umur sekarang 40 tahun, sekitar 3,5 ton beras yang sudah dihabiskan oleh mulut masuk ke perut. Sekarang saya tanya, 3 ton itu sudah jadi apa Pak Ustadz? Hilang atau tak hilang? Hilang. Jadi apa Pak Ustadz? Kotoran. Saya nih orang Madura. Di Madura tuh ada sama Ustadz Hairul, sama-sama dari Portugal. Kami kalau ketemu panggilannya, menyapanya how are you today. Kalau orang Minang kan baakaba, kalau orang Bugis agak kareba, orang Sunda kumaha damang. Kalau kami sama Ustadz Hairul ketemu, how are you today? Are you fine? Fine, thanks. Jadi apa Pak Ustadz? 3 ton jadi apa? Enggak jadi apa-apa. Di Madura ada tembakau Bu. Tembakau ini ditanam, kalau pakai air itu mantul, tapi kalau pakai pupuk lebih mantul lagi. Pakai pupuk apa Pak Ustadz? Pupuk sapi, kotoran sapi sama kotoran kambing dan kuda. Coba bayangkan,
kotoran sapi, kotoran kuda, kotoran kambing dari hewan yang tak punya akal masih dicari dan dibeli. Kotoran manusia apakah bisa untuk pupuk? Ibu punya tanaman bunga di rumah, coba aja ketika buang air besar ditampung, habis itu masukkan ditaruh ke tanaman ibu di depan rumahnya. Kira-kira jadi apa? 5 jam menguning, besok is dead, mati. Apa yang saya mau sampaikan, Bu? Kotoran manusia tidak ada artinya. Betul apa tidak? Dari saking tak bergunanya manusia, kotorannya. Kira-kira kalau ada orang pakai pupuk dari kotoran manusia, gimana ceritanya? Testimoni, ibu pulang ke rumah nyoba, ditampung kotorannya pakai plastik, pakai botol aqua, Sanford, besok taruh di tanaman. Kira-kira jadi apa tanaman? Mati kan? Tak berguna manusia nih Pak. Hewan aja berguna. Betul apa tidak saya ngomong ini? Kotoran hewan masih dicari, kotoran setiap hari kita membawa kotoran, bawa najis. Orang tidur, ibu tidur di rumah, bangun dari tidur di kasur dan di bantalnya sudah model peta Sulawesi sama Kalimantan. Apa Pak Ustaz? Air liur, najis. Kalau ibu tidur kena mukena, najis, tak bisa pakai tidur, tak bisa pakai sholat, kecuali duduk pantatnya tidak naik. Duduk di sini kemudian ngorok tidur, tapi pantat tidak naik, tetap ada di tanah, tetap ada di keramik, maka air liurnya suci. Tapi kalau sempet pantatnya naik begini, air liurnya najis. Maksudnya pantatnya Bu kan gini, biar paham. Takut tak paham pula nanti Bu. Kan ada orang tidur begini kan, naik gini. Nah kalau sempet naik maka air liur apa yang kita sombongkan Pak? Jangankan isi perut, air liur aja najis. Kalau ada orang muntah, muntahnya najis karena sudah ada di lambung. Kita kemana-mana bawa kotoran. Lalu apa yang kita sombongkan? Maka selamatkan diri kita ini dengan cara bersedekah. Mulai sekarang sudah rubah konsepnya. Ibu bapak masukkan duit ke kotak infak di Baitus Salam, bukan menolong masjid tapi menolong diri kita. Ketika ibu ketemu dengan orang fakir miskin, kenapa kau sedekah sama anak yatim? Aku kasihan. Salah. Yang perlu dikasihani kita selamat nggak di akhirat? Maka dengan cara bersedekah selamat karena kita sedekah. Sebenarnya kalau kita sedekah, sebenarnya di kita Pak. Jadi maka rubah konsepnya. Kalau mulai sekarang kita bersedekah, konsepnya kasihan kepada saya Pak Ustadz, tidak ada orang yang rugi ngasih duit 20 juta untuk Baitus Salam. Karena semua harta yang Bapak Ibu milikin, sedetik saja kita mati, semua harta milik ahli waris. Ibu misalkan saya contohkan, ibu punya emas 6 kotak, satu kotaknya 20 kilo, kali 6 kotak, berapa kilo semua itu emas? Ibu kebetulan tak punya anak laki-laki, tak punya anak perempuan, ibu punya anak laki-laki. Berarti kalau ibu punya anak laki-laki, berarti ibu punya mantu perempuan. Mohon maaf, mudah-mudahan panjang umur. Ibu setiap hari marah sama menantu perempuannya. Yang tidur pagi salah, yang tak nyuci piring salah. Biasa mertua sama menantu perempuan kan tak pernah akur kalau satu atap. Betul apa tidak? Oh, tak akur, serba salah menantu. Yang tidur pagi salah, yang nyapu malam-malam salah sama mertua. Betul, belum lagi mertuanya cerewet kali. Ketika ibu marah-marah sama menantu perempuannya diam aja. Tapi dalam hatinya dia bilang, kau tengok nanti mak, kau mati nanti sore mak, semua emasmu yang 6 kotak aku ambil semua. Kenapa diambil? Anak laki-laki mana mau sama emas? Laki-laki kan kalau dipegang kepalanya kan bukan emas. Kalau perempuan dipegang kepalanya emas, baju, sepatu, sandal, gelang, cincin, kalung, subang, gigi emas. Apalagi laki-laki dipegang kepalanya.
Kan laki-laki barang suaminya tiba-tiba ke mall, dia nggak fokus laki-laki itu kemana nih, apa yang kau tengok bang? Kalau istri ke mall yang ditengok bukan orang, yang tengok cincin emas. Dari rumah pengen beli sepatu, apakah sepatu yang dibeli ke mall? Enggak. Pulangnya baju iya, singlet iya, celana dalam iya, legging iya. Legging apa bajing sih? Semua dibeli. Makanya saya tengok ketika hari Sabtu dan Minggu di pasar saya di sana di Ban Center, banyak korban-korban suami terlantar di parkiran sama anaknya. Saya tanya, bang, kenapa abang di parkiran? Istri saya di pasar, Pak Ustadz. Sudah lama, dari jam 7 Pak Ustadz, jam 2 nggak keluar-keluar. Emang beli apa? Katanya mau beli tempe, Pak Ustadz. Apakah tempe yang dibeli? Enggak. Keluar dari pasar jengkol iya, pete iya, tahu iya, ikan asinnya macam 5. Ikan asin sotong, ikan asin udang, ikan asin kecil-kecil teri, ikan asin, ikan benggol, macam-macam. Memang begitu. Makanya istri itu bisa suami cara memberikan hadiah dan untuk membahagiakan. Maka mulai sekarang dirubah mindset kita, rubah pikiran kita. Kita bersedekah kepada orang, ke fakir miskin. Kita membantu Masjid Baitus Salam, kita membantu anak yatim, bukan kasihan kepada mereka, bukan kasihan kepada masjid, kasihan kepada diri saya nih Pak Ustadz. Apakah saya selamat? Maka sedetik saja kita meninggal, semua harta kita milik ahli waris. Maka ibu memasukkan kotak infak 1 juta, 1 juta itulah yang akan menyelamatkan ibu di akhirat. Kalau 1 juta, tapi kalau 2.000 yang dimasukkan, 2.000 itulah yang menyelamatkan kita. Makanya kata Nabi, autasoddaqtah fa'amdaitah, yang kau sedekahkan itulah yang akan ikut. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari perjalanan hijrah Nabi, menjadi orang yang lebih taat lagi, menjadi orang yang lebih baik, baik akhlaknya, baik lisannya, baik tata keramanya. Itu saja yang bisa sampaikan, karena takut malam, ternyata malam Pak Ustadz ini banyak kali ngomongnya. Sementara kue kami belum dapat Pak Ustadz, sebentar lagi keluar kuenya. Mudah-mudahan saya doakan jamaah Masjid Baitus Salam menjadi jamaah yang semakin taat kepada Allah, yang semakin takwa kepada Allah, anaknya semuanya soleh-soleha, dimurahkan rezekinya, suami-suami ibu saya doakan mudah-mudahan lancar bisnisnya, urusannya, mudah-mudahan selalu mendatangkan kebahagiaan di rumah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semuanya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'am wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma warzuqna wajina lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangkap puyuh di Bukit Selasi, saya ucapkan thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.